Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Yohanes Pembaptis datang dan orang-orang berdosa percaya kepadanya. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang kedua. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seseorang yang memiliki 2 anak laki-laki. Ia meminta kedua anaknya untuk bekerja di kebun anggurnya. Jika Tuhan menanyakan hal yang sama kepada kita hari ini, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Kita pun pasti akan menjawab seperti orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu anak bungsu. Karena walaupun ia berkata tidak, tetapi ia akhirnya melakukan apa yang diminta oleh bapaknya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, seringkali Tuhan memanggil orang-orang percaya untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi banyak orang percaya yang hanya berkata ya, tetapi tidak mau dan tidak melakukan apa-apa. Di sisi lain, juga banyak orang yang percaya dan jelas-jelas menolak panggilan penuh dengan pertimbangan. Sebagai contoh, Tuhan, aku jadi hamba Tuhan full time. Kalau begitu, nanti bagaimana dengan anak-anakku? Mereka mau makan apa? Atau, Tuhan, aku belum bisa pandai bicara, aku belum bisa atau belum pintar main musik. Nanti saja kalau aku sudah pintar, aku baru melayanimu di gereja. Atau, Tuhan, pekerjaanku masih banyak, nanti dulu ya, saya selesaikan dulu pekerjaanku. Ingat saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan butuh tindakan nyata dari kita semua. Jangan sampai kita yang sudah lama menjadi orang percaya di gereja, bahkan mungkin sejak kecil, justru kita kalah oleh orang-orang yang baru bertobat. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita sering merasa diri dan menganggap diri yang paling benar, berlindung dalam jubah kesalehan yang semu
dan menolak undangan pertobatan dari Allah melalui firman-Nya yang kudus. Pilihan memang kembali kepada diri kita masing-masing. Namun jika kita ingin menjadi pekerja yang baik, ya, pekerjaan yang baik bagi Allah dan merasakan sukacita sebagai hambanya, kita dapat melihat bahwa Allah tidak melihat masa lalu kita. Yang diutamakan sebagai pengikut Kristus adalah kemauan untuk bertobat, untuk berubah. Mungkin dirasa masa lalu kita sebagai seorang yang pendosa yang sangat luar biasa, begitu rusaknya kita. Namun jika kita mau berusaha dengan keras untuk bertobat, itu sudah cukup untuk membuat hati Tuhan penuh dengan sukacita. Saudaraku seiman dalam Kristus, semoga di masa Advent ini kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bertobat, mempersiapkan kelahiran Tuhan dalam hati kita. Demikian permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.